sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, hakikat formulasi kebijakannya. Yang kedua, komponen formulasi kebijakannya. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan. Yang keempat, aktor dalam formulasi kebijakan. 1. Hakikat formulasi kebijakan. Hakikat formulasi kebijakan adalah proses pengembangan dan penyusunan rencana tindakan yang akan diambil oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengatasi suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam bidang tertentu. Formulasi kebijakan mencakup identifikasi masalah, penentuan tujuan dan sasaran, pemilihan strategi dan kebijakan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, komponen formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, analisis kebutuhan, menentukan masalah dan kebutuhan pendidikan yang harus diatasi. Yang kedua, menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang harus dicapai dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, menyusun strategi, menentukan strategi dan tindakan konkret yang harus dilakukan. Yang keempat, penentuan kebijakan, menentukan kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengimplementasikan kebijakan strategi mencapai tujuan. Yang kelima, implementasi, melakukan tindakan nyata untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang keenam, monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan untuk menilai apakah mencapai tujuan atau tidak. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan. Langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi masalah, menentukan masalah yang harus diatasi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua, analisis situasi, menganalisis situasi dan permasalahan yang terkait dengan masalah yang diidentifikasi. Dan yang ketiga, penentuan tujuan, menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, penyusunan strategi, menentukan strategi yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, penetapan kebijakan, menentukan kebijakan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan strategi dan tujuan. Dan yang keenam, mengimplementasi, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Dan yang keempat, aktor dalam formulasi kebijakan. 1. Ahli atau akademisi. Ahli dan akademisi dapat memberikan masukan dan saran dalam formulasi kebijakan. Yang kedua, LSM atau masyarakat sipil juga dapat memberikan masukan dan saran dalam proses formulasi kebijakan serta melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Dan yang ketiga pihak-pihak terkait adalah masalah yang ingin diatasi atau tujuan yang ingin dicapai juga dapat faktor dalam formulasi kebijakan. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.